Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Yoseps dengan NIM 073002100008 dari Teknik Pertambangan Trisakti. Di sini saya ingin membuat video ujian akhir semester geologi struktur, yaitu proyeksi stereografis dengan metode setengah bola. Alat yang digunakan itu ada jangka, cashback, lalu pola equal area, lalu ada stereonet, lalu ada kertas kalkir, lalu pensil, pulpen, dan penggaris. Pertama kita akan membuat proyeksi garis. Garis pertama kita letakkan dulu kertas kalkir di atas stereonet. Kemudian kita bikin lingkaran menggunakan jangka. Gunakan jangka dan hasilnya akan seperti ini. Dan jangan lupa kita juga nandain north, east, south, dan west. Habis itu di sini kan ada tertulis proyeksi garis trace dan plang. Trace-nya itu north 115 derajat east dan plangnya itu 50 derajat north. Lalu kita menentukan garis trennya itu yaitu melalui garis ini, yang dimana jarak antara garis sama garis ini adalah 10 derajat. Jadi kita hitung 125 derajat north ke east. Kita hitung 10 habis itu titik yang udah kita tandai kita arahkan ke north si stereonet untuk mencari plangnya. Nah, plangnya itu kan 50 derajat north, jadi dari atas ini ke bawah sini sekitar 50 derajat. Di sini kan 10, 20, 30, 40, 50. Berarti di sini titiknya kita notkan, ini kita tandai P. Nah, inilah jadinya sudut proyeksi garis. Selanjutnya kita membuat proyeksi bidang dengan strike and dip. Strike north 70 derajat east dan dip 50 derajat east. Pertama kita buat lingkarannya juga menggunakan jangka. Lalu kita nandai strike-nya itu north 70 derajat east, berarti ke arah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita tandai. Habis itu tandanya kita letakkan di north di stereonet. Ini kan dipnya 50 derajat east, berarti dari sini dari eastnya stereonet ke kiri sebesar 50 derajat. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bikin garis. Dan kita bikin garis putus-putus di tengah. Dan hasilnya seperti ini.
Selanjutnya kita koreksi garis dan bidang dengan strike dip not 40 derajat east, dip 50 derajat east, pitch 30 derajat north. Kita samakan dulu. Atas ke akhirnya kita buat lingkaran menggunakan jangka seperti yang sebelumnya. Lalu di sini strike-nya aja adalah north 40 derajat east, berarti 40 derajat menuju east, dari north menuju east. 10, 20, 30, 40 kita tandai. Lalu kita putar tandanya ke northnya si stereonet. Habis itu kita hitung dipnya. Dari east-nya stereonet sebesar 50 derajat, yaitu ke kiri 50 derajat. 10, 20, 30, 40, 50. Habis itu kita bikin garis. Lalu pitch-nya itu 30. Kita mau hitung dari sini. 1, 2, 3, 30 kita tandai pitch. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita proyeksi garis bidang, strike dip dan trend yang diketahui untuk mencari blank. Strike-nya itu adalah north 50 derajat west, dipnya 60 derajat east, trendnya north 40 derajat east, dan kita mencari blanknya. Pertama kita juga bikin lingkarannya menggunakan jangka seperti sebelumnya. Pertama north 50 derajat west, berarti 10, berarti ke arah kiri karena dia menuju west. 10, 20, 30, 40, 50 kita tandai. Habis itu kita geser tandanya ke north stereonet. Habis itu ini dipnya 60 derajat east, berarti dari east stereonet ke kiri sebesar 60 derajat. 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60 kita tandai. Lalu kita bikin garis dipnya. Habis itu kita kembalikan ke seperti semula. Lalu kita meletakkan trennya yaitu north 40 derajat east, berarti 10, 20, 30, 40 di sini kita tandai 40 tanda itu trends. Habis itu trendsnya kita geser ke east-nya stereonet. Habis itu kita tarik garis. Di sini berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, berarti ini blanknya 60 derajat. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita memiliki beberapa kedudukan 12
kedudukan. Oke. Di sini kita menggunakan polar equal area. Di sini punya 12 kedudukan dan kita menentukannya itu dari nolnya itu dimulai dari west, kalau ke sini 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, contohnya di sini ada contohnya 1 north 30 derajat, east 40 dengan dip 40 derajat. Berarti di sini kan 10, 20, 30. Berarti yang ke satu itu 30 derajat east, di sini dipnya 40. Berarti dipnya dimulai dari sini. Ini ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Di sini 10, 20, 30, 40. Berarti di sini. Lalu yang kedua di sini. Lalu 50 di sini. Lalu 60, 40, 40, 40, 40, 40, di sini. Lalu 50. Lalu yang ini kedua 10 dari 10, yang di 10, 20, 30, 40. Lalu ada yang di 50. Lalu 15 tadi di sini. 15, 50, 50, berarti di sini 10, 20, 30, 40. Di sini. Lalu 6 derajat di sekitar sini. 50, 10, 20, 30, 40 di sekitar sini. 60 derajat 40, 30, 10, 20, 30, 40, 30, lalu habis ini kita pindahkan tanda ini ke kertas kalkir. Lalu kita plot menggunakan Calspek. Ini yang udah di ini adalah titik-titik yang udah diplot di kertas kalkir. Lalu kita mulai plot menggunakan Calspek. Ini hasil yang sudah di plot menggunakan Calspek. Lalu kita kerangin menggunakan pulpen. Sudah kita tandai titik tertingginya itu di sini dengan nilai 4. Lalu kita mencari kedudukannya menggunakan polar. Kita samakan dulu. Kita lihat 4 ini ada di ada di 14 north east, north 14 east 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 9. Kedudukannya itu north 14 derajat east dengan dip 49 derajat. Lalu kita tandai kedudukannya pada posisinya pada kalkir satunya dan pada stereonetnya. Kita tandai. Kita kasih warna. Lalu kita plot kedudukan umumnya yaitu 14 north east
10, 10, 11, 12, 13, 14 di sini. Lalu kita geser titik tandanya ke North Stereonet, lalu bitnya 49, 10, 10, 20, 30, 40, 49 di sini. Lalu kita buat garisnya. Udah, kemudian kita posisikan semua di sini. Lalu kita tarik garis dari sisi ketinggian tadi yang kita cari di kontur dengan titik kedudukan. Jangan tarik. Dan ini adalah hasilnya. Di sini kita memiliki data lereng 60 derajat, dipnya 60 derajat, dip directionnya 180 derajat, dan kekarnya ada 40, dipnya 40 derajat, dip directionnya 140 derajat, dipnya 30 derajat, dip directionnya 150 derajat, dipnya 35 derajat, dan dip directionnya 145 derajat. Pertama kita tandai dulu north, east, south, west. Pertama kita kita letakkan north ke westnya si stereonet code polar. Lalu yang pertama datanya itu 140, berarti sini kan 180, 170, 60, 50, 140, di sini 140. Lalu dipnya ini 40 derajat, kita hitung dari dalam 1, 10, 20, 30, 40. Nanti di sini. Lalu yang kedua kita sampai di sini, kita dipnya 30 derajat, 10, 20, 30 di sini. Lalu 145 dari sini, 145, 35 berarti di sekitar. Lalu kita plot menggunakan Carlsbad. Kita plot. Lalu sudah di plot, kita tarik garis. Ini
Lalu kita kembali lagi ke polar, mata kedudukannya, northnya kita ubah ke eastnya si stereonya. Lalu kita hitung ini ada di mana. 270, 270, 270, 28, 29, 300, 310. Garisnya di sini 200. Ini 316 derajat. Directionnya tipnya berapa ya? 10, 20, 30, 30, 10, 20, 30, 35. Tipnya 35 derajat. Untuk terusnya 316 derajat. Selanjutnya kita menggunakan stereonaut Wolfnet. Kita notkan lalu instruksinya ini, garisnya ini kita ubah ke west, searah west. Ya udah, habis itu geser ke kanan sebanyak 90 dikurang 35 berarti 55, 10, 20, 30, 40, 50, 55. Lalu kita tarik garis. Udah tarik garis, kita bikin garis putus-putus dari sini menuju ke east sampai ujung. Udah. Maka benar posisinya adalah 316, 270, 270, 89, 300, 310, 216. Kita lanjut ke polar, terus itu north ke east. Lalu kita balik lagi ke polar, kita masukin data lereng, itu kita putarkan northnya ke east polar. Habis itu tip direksinya 180, tipnya 60, kita hitung dari dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 seperti di sini. Habis itu kita tarik garis, itu kita balikkan lagi ke
Kausnya tetes tariannya. Kita note. Lalu garis garing ini kita luaskan ke 60, berarti ke kanan 30, 10, 20, 30. Lalu kita bikin garisnya. Kita bikin garis putus-putus ke kanan, putus-putus. Lalu kita satukan motifnya. Ya, di sini akan sama, yaitu 180, dan ini juga 316. Berarti sudah benar. Hasilnya seperti ini. Itulah tadi video ujian akhir semester geologi struktur saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kata-kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.